Halo semuanya, selamat wayahkio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Petualang Terakhir. Kita masuk di part 6. Di awal video ini, di pinggir tebing tinggi yang berbatasan langsung dengan sungai, terlihat Paume dan Dibo yang tengah berjalan beriringan. Meskipun sempat menggerutu di hatinya karena Paume sekalipun belum pernah bertarung pada hari ini, perhatian Dibo seketika teralihkan ketika melihat sebuah sinyal suar di langit. Dengan begitu, mereka berdua pun segera mempercepat langkahnya menuju ke arah sinyal suar tersebut. Saat kemudian, mereka berdua pun tiba di sebuah area di mana para party lainnya telah berkumpul. Namun Paume yang melihat mereka semua segera menyadari jika ada satu party yang menghilang. Meski begitu, Paume tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan salah satu ketua party di sana, sebut saja Iburu, memulai diskusinya. Karena ia merasa semua orang sudah ada di sana. Namun, sebelum Iburu menjelaskan, ketua party lain, sebut saja Jubere, menyelanya. Karena party dolanan belum hadir di sana, Iburu pun menekankan, itu tidak penting. Tidak ada gunanya menunggu party dolanan. Pihaknya telah menemukan bos monsternya. Dan saat pihaknya menemukannya, pihaknya juga menyaksikan kalau party dolanan dihabisi sepenuhnya oleh bos monster di tempat ini, yaitu Mad Poisonous Mushroom. Mendengar nama bosnya, seketika itu juga semua orang di sana merasa gusar karena mereka menyadari mereka semua tidak bisa menghadapi bos monster seperti itu. Melihat reaksi mereka semua yang begitu gusar dan cemas, Dibo yang merasa tak mengerti alasannya bertanya pada Paume, apakah Mad Poisonous Mushroom memang seberbahaya itu? Namun Paume yang fokus dengan pikirannya tak menjawab pertanyaannya, hingga Dibo merasa tak kesal sendiri. Paume sendiri tengah fokus memikirkan, karena Mad Poisonous Mushroom adalah jenis bos monster terburuk untuk dihadapi level mereka saat ini. Karena spora yang disebarkannya akan sulit untuk mendekatinya, yang berarti mereka tidak bisa memanfaatkan jumlah mereka untuk mengalahkannya. Jika mereka mau mengalahkannya, mereka harus menggunakan serangan jarak jauh. Namun serangan yang lemah tidak akan memberikan dampak apapun, karena dia cukup kebal dan sangat cepat. Di saat Paume memikirkan hal itu, Iburu mengatakan, bos monster itu menghalangi jalan keluar untuk menuju escape gate-nya. Jadi sulit untuk kabur tanpa menghadapinya. Mendengar perkataannya, dengan sombongnya Dibo menyanggahnya. Apakah party mereka takut? Bos monster itu bukanlah apa-apa. Namun sebelum Dibo menyelesaikan kalimatnya, Paume langsung menyuruhnya untuk diam. Tentu saja hal itu membuat Dibo merasa kesal. Meski begitu, ia hanya bisa menahannya. Bersamaan dengan Paume yang mengatakan mereka semua akan mati jika mereka menghadapinya tanpa rencana apapun. Pada arrow miliknya bahkan tidak akan bisa melukainya. Bahkan mau biasa saja, di gate ini kebanyakan adalah tank. Jadi wajar saja kalau bosnya juga seorang tank. Tentu saja perkataan Paume membuat Dibo terkejut. Kenapa bosnya mengatakan hal itu? Meski begitu, Iburu menanggapinya dengan dingin. Karena Paume mengatakan sesuatu yang sudah jelas. Inilah kenapa dirinya tidak suka dengan budak. Rekannya pun mengatakan, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Mereka harus segera menemukan sebuah cara untuk keluar dari sana. Di tengah-tengah ketegangan itu, tiba-tiba saja Paume mengangkat tangannya sembari mengatakan 50.000 meso. 50.000 meso per orang. Karena ada 30 orang di sana, mereka hanya perlu membayar 1,5 juta meso. Jika mereka membayar sebanyak itu, ia dan Dibo akan menjadi umpan demi mereka. Tentu saja perkataan Dibo membuat suasananya hening seketika. Namun, bersama dengan terlihat terkejut Dibo, Iburu menghardik Paume. Jangan sombong. Paume pasti terbiasa dengan taktik budaknya itu. Tapi jangan kira hal itu bisa digunakan setiap saat. Dia bukan bos monster yang bisa dipancing dengan semudah itu. Jika mereka melakukan apa yang Paume katakan dan Paume gagal menjadi umpan serta mati dalam prosesnya, maka mereka semua akan mati seketika. Budak hanya akan menghalangi jalan di gate level tinggi. Mengesampingkan hal itu, apa-apa dengan orang di sebelahnya yang kelihatannya bahkan belum awakan. Apa yang bisa dilakukan Adventure Circle kedua dan seorang budak sepertinya? Mendengar perkataan Iburu yang begitu merendahkannya, tentu saja membuat Dibo merasa kesal.
Meski begitu, Dibo hanya bisa menahan amarahnya karena Paume belum bertindak dan hanya balik bertanya, "Dengan semua yang Ibu katakan, apa yang mau Ibu lakukan? Apa Ibu punya rencana yang lain yang lebih baik? Jelas tidak kan? Jika Ibu memiliki cara untuk menangani bosnya, Ibu tidak akan menambahkan sinyal suaranya." Dan juga Paume menekankan, partinya sendiri terdiri di satu sirkel kedua dan satu sirkel pertama. Mendengar hal itu, Ibu pun dibuat terkejut karena ia baru menyadari jika di pergelangan tangannya sudah muncul tanda sirkel pertama yang membuatnya kegirangan. Di tengah kegirangannya, Paume bertanya pada Iburu, bukankah party miliknya hanya milik satu ataupun dua sirkel kedua saja? Tentu saja, pertanyaan Paume membuat Iburu terpojok. Namun sebelum Paume memojokkannya lebih jauh, ketua party Jubere menengahi mereka. Jikalau Paume benar-benar akan menjadi umpan bagi mereka, ia mau membayarnya. Namun sekarang mereka tidak membawa uang sebesar itu. Mendengar perkataannya, Paume pun mengatakan itu bukanlah masalah. Ia akan menerimanya saat ia keluar. Jika ia tidak bisa kabur, ia hanya akan menjadi tumbal. Namun semua orang harus setuju dengannya. Setelah berdiskusi sebentar, akhirnya mereka semua pun menyetujui saran Paume. Dan kini, di dekat escape gate, terlihat bos monster, Mad Poisonous Mushroom, yang tengah menikmati makan siangnya, Fresh Human Meat dolanan party. Namun waktu makan siangnya terganggu ketika sebuah fire arrow melesat mengenai wajahnya. Tak jauh dari sana, terlihat Paume dan Dibo yang menggunakan masker menutupi hidungnya. Sambil terus memperhatikan pergerakan bos monsternya, Paume mengatakan mereka akan bergerak saat bosnya melihat mereka. Sepersekian detik kemudian, dugaannya pun terjadi. Bos monster yang telah menjadi posisinya langsung bergerak ke arahnya. Seketika itu juga, Paume dan Dibo berlari menjauh dari sana. Melihat bos monsternya yang terpancing mengejar Paume dan Dibo, Jubere segera berteriak untuk mengaktifkan escape gate-nya. Sepersekian detik kemudian, setelah escape gate-nya aktif, Jubere kembali berteriak menyuruh untuk semua orang agar pergi dari sana. Sementara itu, Paume dan Dibo yang tengah melarikan diri dari kejaran bos monster Mad Poison Mushroom malah bertemu dengan gerombolan monster jamur. Untungnya Dibo yang telah awaken bisa menghadapi mereka semua dengan lebih mudah menggunakan skill Slash Blast. Namun karena begitu fokus dengan para monster jamur itu, Dibo sampai tak sadar jika bos monster Mad Poisonous Mushroom telah berada tepat di belakangnya. Untungnya, Paume segera membackupnya dengan melepaskan fire arrow yang langsung masuk ke dalam mulutnya, yang buat bos monsternya terjatuh belakang. Semakin berlari, Paume pun kembali menyerangnya. Namun kali ini, fire arrow miliknya bisa dihindari dengan mudah oleh bos monsternya. Bahkan meski Paume menggunakan telekinesis untuk mengontrol fire arrow-nya, gerakan bos monsternya begitu lincah hingga sangat sulit untuk mengenainya. Untungnya, sepersekian detik sebelum bos monsternya berhasil mengejarnya, Paume yang melihat ujung tebing di depannya langsung berteriak untuk lompat. Dengan begitu, mereka berdua pun bisa menghindari kejaran bosnya, bahkan menyerang dengan menggunakan fire arrow sebelum mereka berdua jatuh ke sungai di bawahnya. "Mamam nih!" Beberapa saat kemudian, Paume dan Dibo yang terbawa arus sampai ke hilir sungainya kini bisa beristirahat dan mengiringkan tubuhnya. Sembari mengatur napasnya, Dibo yang kesal karena hampir mati di tangan jamur bertanya, sebenarnya apa-apaan tadi itu? Paume yang tengah mengeringkan jubahnya menjawab, apa Dibo tidak tahu? Apa tidak dengar? Ya bos monster di tempat ini. Sepertinya mereka berdua harus bersiap dengan sebaik mungkin jika mereka mau membunuhnya. Tentu saja perkataan Paume membuat Dibo terdiam. Lalu dengan suaranya yang bergetar, Dibo bertanya, kenapa Paume berkata seakan-akan mereka berdua memang akan membunuhnya? Itu tidak salah dengar kan? Paume pun mengiyakannya bahwa Dibo memang tidak salah dengar. Seketika itu juga Dibo berteriak, apakah Paume bercanda dengannya? Dengan santainya Paume mengatakan, salahnya di mana? Bukankah dari awal mereka datang untuk memburu bos monsternya? Dibo pun menyanggahnya. Memang benar mereka datang untuk itu. Tapi itu saat mereka belum tahu kalau bosnya adalah Mad Poisonous Mushroom. Apakah Paume tidak tahu sesuatu yang disebut dengan mundur? Paume pun beralasan bahwa mereka tidak bisa masuk lagi ke sebuah gate jika mereka kabur melalui escape gate. Dibo pun berteriak, ia juga tahu hal itu. Tetapi
Ia masih tak habis pikir. Bukankah sebaiknya mereka lari dari tempat itu? Karena peran mereka sebagai umpan sudah selesai. Bagaimana mereka bisa membunuhnya saat Per Earl bahkan tidak menimbulkan efek apapun? Bukankah Paume bilang dia akan mati jika dia mencoba melawan monster itu? Di tengah pikiran Dibo yang terus-menerus bertanya-tanya tentang hal itu, Paume mengatakan, situasinya sudah berubah karena saingannya sudah menghilang. Ini semacam makan gratis. Ditambah lagi, mereka berdua mendapatkan bonus. Bukanlah itu hal yang bagus? Lalu apa yang salah? Apakah Dibo mau melanggar kontraknya? Mendengar hal itu, Dibo sempat terdiam kesal, lalu menyangkalnya. Ia tidak memikirkan semua hal itu. Tapi tetap saja Paume harus memberikan bonus untuk ini. Paume pun tersenyum dan berjanji memberikannya bonus. Melihat senyumannya, Dibo pun bertanya, setidaknya katakan sesuatu kepadanya. Bagaimana mereka akan membunuhnya saat serangan jarak dekat ataupun jauh tidak berhasil? Karena itu tidak berencana untuk membuang nyawanya untuk hal yang mustahil. Atau apakah bahkan ada cara untuk membunuh monster itu? Di sisi lain, Tuan Abyss dibuat keheranan ketika melihat para adventur yang telah keluar dari gate begitu cepat. Tuan Abyss pun mendekat pada ketua party. Jubere bertanya, bagaimana gate-nya? Sepertinya ada beberapa orang yang menghilang. Apakah bandal itu masih di dalam? Dengan terengah-engah, Jubere menjelaskan mereka gagal menyelesaikannya. Pertidolanan telah tewas dan El Paume masih ada di dalam. Mereka semua bisa kabur karena Paume dan Dibo memilih untuk menjadi umpan mereka. Bos tiket ini mustahil untuk mereka kalahkan. Mendengar hal itu, Tuan Abyss pun menatapnya dengan tajam, menekankan. Jadi mereka semua tidak melakukan apapun. Tidak terbirit-birit untuk keluar. Jubere pun beralasan. Bos monsternya adalah Mad Poisonous Mushroom yang terkenal itu. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Tentu saja, hal itu membuat Tuan Abyss merasa kecewa. Hingga ia pun mematikan tembakaunya dengan cara menginjaknya, lalu berbalik pergi dari sana. Melihat Tuan Abyss yang bersiap untuk pergi, Jubere pun mencoba menghentikannya dengan mengatakan, jika party Paume masih belum keluar, melihat gate-nya yang masih aktif, party Paume masihlah hidup. Setelah berbalik ke arahnya, Tuan Abyss menekankan, party Paume tidak akan bertahan. Ini hanya masalah waktu. Bukankah Jubere sendiri yang bilang kalau bosnya itu adalah Mad Poisonous Mushroom? Jika mereka mau menunggunya, mereka bisa menunggu di sana. Ia tidak punya waktu. Dengan begitu, Tuan Abyss pun melanjutkan pelangkahnya, meninggalkan area itu sembari mengumpat kesal dalam hatinya. Bajingan tidak berguna, ia rasa mereka hanya sia. Mustahil circle kedua bisa membunuh Mad Poisonous Mushroom. Tetapi, ia tidak berniat menggunakan adventure biasa seperti itu. Tipe yang ia mau adalah orang yang bisa melalui hal semacam itu. Orang yang bisa mengubah hal mustahil menjadi tidak mustahil. Kita kembali kepada Paume, yang kini bersiap melepaskan pet arrow-nya dari ujung tebing yang lumayan tinggi. Setelah membidik cukup lama, Paume pun melepaskan pet arrow-nya, yang menandai mulainya perburuannya. Meskipun pet arrow-nya kini melesat dengan cepat, Paume tak melepaskan pandangannya darinya. Karena bos monster ini lebih kuat dan kokoh dibanding yang pernah ia hadapi. Ditambah lagi, dia bahkan menggunakan racun yang menjadikannya sulit untuk dihadapi. Dalam situasi seperti ini, sebaiknya ia tetap menjaga jarak dan menyerangnya dengan serangan jarak jauh yang kuat. Tetapi, Pyro yang bisa digunakan saat ini tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Namun, dengan menggunakan telekinesis untuk memutar panahnya dalam kecepatan tinggi, akan meningkatkan efek tusukannya secara drastis. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh dirinya di World of Marvel. Ini ide yang ia dapat saat dirinya memikirkan peluru. Skill yang membuat hal mustahil menjadi tidak mustahil, atau bisa disebut dengan revolver. Kini per arrow yang berevolusi menjadi revolver hanya tinggal beberapa senti lagi untuk mengenai bos monsternya. Dan teriakan kesakitan terdengar bergema di sana ketika revolver mengenai tubuhnya. Berputar sangat cepat hingga melubangi tubuhnya, bahkan menembus beberapa pohon di belakangnya. Namun, meskipun revolvernya telah melubangi tubuh bos monsternya, Paume masih merasa belum puas, karena ia berusaha memotong kepalanya yang melindungi intinya dalam satu serangan, tetapi malah sedikit meleset dan mengenai tubuh bawahnya. Kini,
Karena Paume tak bisa membunuhnya dalam satu serangan, bos monsternya pun segera menyadari keberadaannya. Tentu saja Paume pun tak hanya tinggal diam. Ia kembali menembakkan revolver. Namun kali ini revolver tak seefektif sebelumnya karena sulit untuk menggunakannya sembari bergerak. Ditambah lagi, ada masalah lain yang menunggunya, yaitu cooldown-nya, yang membuat Paume harus mengakhirinya sebelum bos monsternya bisa sampai ke tempatnya. Kemudian, beberapa puluh meter sebelum bos monsternya bisa menyemanjat tebing di mana Paume berdiri, Paume kembali melepaskan revolver yang membuat bos monsternya harus mengubah pergerakannya. Melihat hal itu, Paume pun langsung berteriak, memberikan kode pada Dibo di bawahnya untuk menarik tali penghalang sesuai rencananya. Bersamaan dengan talinya yang mengancang, bos monster yang melewatinya pun terjatuh terjerembab ke dalam rawa di depannya. Dan ini pun diakhiri dengan saat bos monsternya begitu kesal dengan taktik yang digunakan Paume, Dibo melemparkan polearm miliknya yang telah diikat pada sebuah tali yang tepat mengenai mastanya. Bersama dengan teriakan kesakitan bos monsternya, Dibo menarik kembali polearm miliknya, lalu menantang bos Mad Poisonous Mushroom di depannya. Akhirnya, napas sudah sedikit lega. Ujarannya cukup menyegarkan. Haruskah kita bermain sekarang? Haha, anjing! Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.